Selamat datang di video tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang menarik dan relevan dengan pembelajaran kita. Saya Bravo Jaka Buana, mari kita mulai presentasi ini. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri serta emosi orang lain. Topik ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional terdiri dari 5 komponen utama, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi kita sendiri dan memahami bagaimana emosi tersebut mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Pengelolaan diri melibatkan kemampuan untuk mengontrol emosi kita seperti mengatasi stres dan menjaga ketenangan dalam situasi yang menantang. Next, motivasi adalah dorongan internal yang membantu kita mencapai tujuan kita meskipun ada hambatan. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Definisi kecerdasan emosional. Keterampilan sosial mencakup kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Pentingnya emotional intelligence. Emotional intelligence sangat penting dalam kehidupan. Di tempat kerja, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dapat meningkatkan kinerja tim, mempermudah komunikasi, dan membantu dalam penyelesaian konflik. Penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Dalam kehidupan pribadi, kecerdasan emosional dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik, memahami orang lain dengan lebih baik, dan menjaga kesehatan mental kita. Selanjutnya, misalnya seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan lebih mampu menginspirasi dan memotivasi timnya, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Di sisi lain, dalam kehidupan pribadi, kecerdasan emosional dapat membantu kita menangani konflik dengan lebih baik, menunjukkan empati kepada orang yang kita cintai, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Next, cara mengembangkan emotional intelligence. Mengembangkan kecerdasan emosional bisa dimulai dengan beberapa langkah sederhana, yaitu latih kesadaran diri dengan meditasi atau jurnal harian, menulis jurnal harian maksud saya, lalu praktikkan empati dengan mendengarkan orang lain secara aktif, tingkatkan keterampilan sosial dengan berlatih komunikasi yang efektif dan asertif. Cara mengembangkannya untuk melatih kesadaran diri, kita bisa mulai dengan meditasi. Meditasi membantu kita untuk lebih fokus pada perasaan dan pikiran kita sendiri, sehingga kita lebih sadar akan apa yang kita rasakan. Menulis jurnal juga merupakan cara yang baik untuk merenungkan pengalaman kita sehari-hari dan memahami emosi kita dengan lebih baik. Lalu praktikkan empati praktikkan empati dengan mendengarkan orang lain secara aktif. Cobalah untuk memahami perspektif mereka dan merasakan apa yang mereka rasakan. Berikan perhatian penuh ketika seseorang berbicara dengan kita dan hindari gangguan yang bisa menghalangi komunikasi yang efektif. Kan biasanya ada teman lagi bicara, kita main HP gitu,
itu kan menghalangi komunikasi yang efektif. Jadi hindari yang seperti itu. Lalu tingkatkan keterampilan sosial dengan berlatih komunikasi yang efektif dan asertif. Komunikasi yang baik melibatkan kemampuan untuk menyampaikan pendapat kita dengan jelas dan tegas tanpa menyakiti perasaan orang lain. Belajarlah untuk mendengarkan dengan baik, merespon dengan empati, dan menjaga hubungan yang positif dengan orang lain adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan sosial kita. Studi kasus. Misalnya, dalam sebuah studi kasus, seorang manajer berhasil menyelesaikan konflik di timnya dengan memahami perasaan masing-masing anggota tim dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Manajer ini menggunakan kesadaran dirinya untuk mengidentifikasi stres yang dirasakan oleh timnya, mengelola emosinya sendiri untuk tetap tenang, dan menggunakan empatinya untuk memahami sudut pandang dari setiap anggota tim. Dengan melakukan ini, manajer tersebut berhasil menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dapat diterapkan dalam situasi nyata untuk mencapai hasil yang positif. Oke, demikianlah pembahasan saya tentang emotional intelligence. Semoga video ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk menyertakan nilai-nilai ini dalam setiap angka kita. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.